Rahimi qala al-musannif rahimahullah. Mana sambungannya? Rawaina fi sahihayil Bukhari wa Muslimin. Kami riwayatkan dalam dua sahih, sahih Bukhari dan sahih Muslim. Berarti hadisnya sahih. An Abi Bukrata, dari Abi Bukrah, kunyah masudirat bi abin au ummin. Isimnya Nufai, Nufai'un, Nufai. Bahasa dalam nahwu hari ini tasgir. Nafi' di tasgir Nufai. Nafi' Nufai ibnul Haris radhiyallahu anhu. Hadis riwayat daripada Abi Bukrah Nufai bin Haris radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi bersabda, ala unabbiukum, inginkah kalian aku beritahu? Ala, inginkah? Unabbiukum, aku beritahu kalian. Bi akbaril kabair, dengan yang paling besar dari dosa besar. Ala unabbiukum. Apa bedanya ban ukhbirukum? Kurang lebih jawabannya. Unabbiu itu kan fi'il mudhari dari nabba'a yunabbi'u. Yunabbi'u yunabbi'ani yunabbi'una tunabbi'u tunabbi'ani yunabbi'na tunabbi'u tunabbi'ani tunabbi'una tunabbi'ina tunabbi'ani tunabbi'na unabbi'u. Inilah asal kata benar dari kalimat nabiyun, nabi. Nabi itu pembawa wahyu, pembawa berita, atau orang nang diberi wahyu. Lalu unabbi'u mananya menghabarkan, memberitahu. Ala unabbi'ukum, inginkah aku beritahu kalian? Hendaklah aja Nabi, bonikam aku beritahu. Nah, bi akbaril kabair, dengan akbar, nang paling ganal dari dosa-dosa besar. Sebahagian riwayat benar dosa besar itu lebih daripada 70 macam. Namun dari sekian banyak dosa besar ini ada yang lebih besar dari yang besar-besar itu. Hendaklah aja Nabi ku beritahu. Nabi berucap ke ini salasan 3 kali. Handakkah ya Nabi buhanikam, aku beritahu nang paling besar dari dosa-dosa besar. Qalu, mereka sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, inggih pun ya Rasulullah. Qala, Nabi berkata, al-isyraku billah. Pertama, ujar Nabi, mensyirikatkan Allah. Mensyirikatkan Allah. Nah ini kamu nang digaganali oleh orang Wahabi itu. Padahal al-isyrak billah, mensyirikatkan Allah Ta'ala ini adalah orang yang menduakan Allah. Lalu mereka mengatakan orang yang bertawassul itu syirik. Maka orang bertawassul itu bila syirik akbarul kabair. Coba pikir. Dosa yang paling besar menurut Wahabi adalah tawassul. Aneh. Karena tawassul itu syirik. Orang bertawassul dihukumakan syirik itu kan aneh. Orang syirik itu jangankan menyembah Allah, inya menduakan Allah.
Kita bertawassul benar disamakan lawan orang menyembah berhala. Aneh. Apa juga pikiran? Kita bertawassul dipadahkannya syirik, lalu menyamakan lawan penyembah berhala. Penyembah berhala ketika ditanya, kalian kenapa menyembah berhala? Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka mengatakan kami menyembah Allah lewat berhala. Orang bertawassul minta lawan Allah dengan berkah si wali, samalah. Coba, jauh banget panggang lawan api. Tapi orang Wahabi menyamakan orang tawasul itu lawan penyembah berhala. Coba, ngeri kada? Ngeri. Ketika orang tawasul disamakan dengan penyembah berhala, berarti al-isyrak billah. Maka bertawasul itu dosa yang paling besar. Siapa yang rela ban coba? Dipadahkan melaksanakan dosa yang paling besar bertawasul. Katakan syirik lawan Allah itu dosa yang paling besar. Jangan menduakan Allah. Jangan menduakan Allah. Wa uququl walidaini, nang kedua ujar Rasulullah, dosa nang paling besar dari dosa-dosa yang besar adalah durhaka kepada ibu bapak. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Kita bahas relih, masih kita bahas dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Kainaikam matamuan hadis. Man asbaha mardiyan lillah. Siapa yang berpagi-pagi mencari keridhaan Allah. Di sisi lain wahuwa anhu sakhitun, dan dia di sisi lain membuat kecewa kedua orang tua. Orang berpagi-pagi mencari keridhaan Allah. Aku ambil contoh ringan jenah. Karena hendak sembahyang subuh berjamaah. Napa carian? Ridha Allah. Hendak tolak umrah, napa nang dicari? Ridha Allah. Tapi di sisi lain, dia membuat dua orang tuanya kecewa. Napa? Ujar nangguitan, nak tukarakan ubat. Ulun mae subuh dulu nah, ke masjid dulu. Berarti napainya asbaha mardiyan lillah, tapi di sisi lain membuat kecewa orang tua. Ini pentinglah, pondokanlah. Apa jawabannya? Hasilnya apa? Wa huwa anhu sakhitun. Allah murka. Allah murka. Wa man asbaha mardiyan liwalidayhi. Orang berpagi-pagi mencari keridhaan ibu bapaknya, tapi di sisi lain dia membuat durhaka kepada Allah. Kita ambil contoh banai. Gara-gara hendak urus kuitan, sembahyang subuh tak keluar. Iyalah. Itu contoh ringan soalnya. Mengurusi kuitan karena mencari ridha kuitan, lalu tadudi ridha Allah.
subuh tak keluar. Marah kada Allah. Mun subuh tak keluar itu kan marah. Tapi kita alasan kita ini mencari ini. Napa samadingannya? Samadingannya wa huwa anhu radin. Allah ridha. Allah ridha. Asal demi untuk menyenangkan, demi untuk bakti kepada dua orang tua, lalu membuat durhaka kepada Allah, Allah ridha. Allah ridha. Artinya, uququl walidain, durhaka kepada dua ibu bapak. Mana? Lebih besar dosanya daripada penzina. Uququl walidain, lebih besar dosanya daripada merampok. Uququl walidain, lebih besar dosanya daripada maling. Akbarul kabair. Maka oleh Habib Abdullah Al-Haddad, carilah bujur-bujur keridhaan ibu bapak. Mumpung kedua orang tua masih hidup. Salah satu cara adalah satu, karena kita jauh dari Kuitan, kada kawa membantu Kuitan, dan itu satu, doakan Kuitan jangan kurang 50 kali sehari. Doakan orang tua jangan kurang daripada 50 kali sehari. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan kurang daripada 50 kali sehari. Berarti imba sembahyang 10. Itu dalam bentuk doa. Yang kedua, jangan lupa amaliyah kita. Amal ibadah kita dihadiahkan kepada orang tua kita. Walaupun orang tua kita masih hidup. Pun orang tua kita masih hidup. Umpama, mana? Hari-hari memberi kuitan amal sholawat 500 kali sehari. Bacalah sholawat 500 ataupun 1000 kali lebih bagus. Tuntung membaca sholawat 500 kali atau 1000 kali. Berniat di dalam hati, ya Allah, sampaikanlah pahala sholawat yang ulun baca dengan izin dan rahmatmu ini dan anugerahmu ini kepada abah lawan mama ulun. Aneh, terserah aja waktunya, wabilakah marah. Maka ada kawa banyak, kada bapak, ayu 100 asal baastilah baca sholawat 100, ya Allah, ulun hadiahkan pahala 100 kali atas sholawat yang ulun baca dengan izin dan anugerahmu ini kepada abah dan mama ulun.
Tah, nang sudah masih hidup kah? Apalagi meninggal dunia sudah. Yang ketiga, datang di pondok, boleh ke pondok, jangan asal bulik. Bapadah bujur-bujur lawan kuitan. Minta ampun, minta ridho, bujur-bujur lawan kuitan. Kalau perlu ada sanguan jika ini sangu bagus, bagus banget. Nah, Pak, minta olahakan lawan umak, kada lawan abah. Banyu sekaligus minta mandii lawan umak. Nama nabi isi mama. Leh. Nah, suruh mama jika ulun mai olahakan banyu mandi yakan hari Jumat. Mandinya hari Jumat. Tapi pegangannya ada dulu benar ya, mulai hari Kamis. Dicatat hari Kamis mak bedahulu boleh soleh pandirnya apabila terserah kakamban kah, talakong kah. Lah kakamban kuitan nang sembahyang toh atau talakong. Karena hari Kamis pian mai cabutakan rambut 3 bilah nang baakar. Baakar. Umpama kakamban atau talakong. Oh, hari Kamis lah, hari Kamis. Karena ambilakan rambut ini dimasukkan ke talakong tadi. Sambil memasukkan dijahit tuh pakai jarum tuh. Jarum pian maai baudo, jangan batal baudo sambil baca ayat kursi. Masukkan rambutnya nih, baca ayat kursi. Imbah itu rambut nang kedua masukkan lagi baca ayat kursi. Rambut nang ketiga rambut masukkan ayat kursi. Simpani dulu. Simpani dulu. Itu hari Kamis. Malam Jumat olahakan maai banyu. Baca akan Yasin 4 kali. Solah. Baca akan Yasin 4 kali. Niatakan agan ulun. Sahajaku membaca Yasin supaya anakku Muhammad Ikhwan selalu sehat lahir dan batin dan selamat, kemudian menjadi orang alim besar, sugih pemurah, selamat dunia akhirat. Dengan berkah surah Yasin. Bacalah Yasin 4 kali maai bacakan. Esok hari Jumat kamu bulik nih, hari ini Jumat bulik. Boleh. Banyu nang diolah kuitan tadi sebutul kah secirat kah bagi 2. Separuh agan mandi, separuh agan minum. Mandinya pas orang azan Jumat, kain putih, tapi putih. Siapa nang memandii
nang mamandi umak kada mandi sorang mandi ulun mah ujar kuitan bubulu sudah nih minta mandi kada ulun minta mandi marah mandi orang azan Jumat mandi sudah tuntung mandi minta ridha minta ampun lawan kuitan minta ridha minta ampun lawan kuitan tuntung babaju unjuk nang anu tadi nang rambut tadi ada kalau nah umak unjuk nanak bawa kemana-mana dibawa dah ambil bawa ke masjid sudah ya, langsung ke masjid ya, biar je terlambat Jumat nene mun menggawi Jumat nene insyaallah salah insyaallah selamat kemana aja bawa aja kain itu ikam jimat sugih jimat selamat ujar guruku biar hujan peluru kada kena apalagi hujan banyu aja teh banyunya kan abang lah biar hujan peluru insyaallah selamat kenapa ridallah fi ridal walidain jai kam berusaha bawa aja nang ini acimat kam kada usah nang nukar jimat nang ana itu agan sugih itu akan jual miskin ini mesti banget jimat sugih aja nih kam jimat paling harat jimat keselamatan diri jimat kehormatan diri jimat hagan bacari insyaallah kam berusaha nyaman dan sebagainya. Nah tapi sudah nyaman sugih bantu kuitan. Niatakan membantu kuitan. Itu solahai pegangan pribadi. Pegangan pribadi. Apalagi banser tuh, wah kadang kamu harus nih tuh, harus bisa nih tuh. Aici kam bahasa orang bahari biar direnjah mutur ji insyaallah selamat. Insyaallah selamat. Kasihannya pengjer aku kada diisi mama di mapan ini nah ya kalau leh kayak apa jar mama doleh mama dine lamun mun sudah kada ada lagi ziarahi ada hadis marfu daib gin kada apa-apa apalagi marfu yuha digugat Wahabi biar sealaman Wahabi nggugat tidak masalah. Napa ujar Rasulullah man zara qabra abawaihi siapa nang menziarahi kubur kedua orang tuanya au ahadahuma atau salah satu keduanya kulla jum'atin setiap Jumat kutiba baran dia dipastikan dicatat sebagai orang yang bakti kepada orang tua. Lamun kada kawa ziarah sembahyang hadiah atau bahasa lain ziarah sir.
Berikut, sertakan orang tua dalam kebaikan. Sertakan orang tua dalam kebaikan. Ketika bersedekah, niatakan agan kuitan. Biar kuitan masih hidup kepada Bapak. Ketika berbuat baik, niatkan. Kalimatnya itu tadi nih, sertakan orang tua dalam semua kebaikanmu. Jadi wa uququl walidain, dan durhaka kepada dua ibu bapak. Dosa yang paling besar daripada dosa besar. Wa kana muttaqian. Nabi sedang bercungkung. Muttaqian itu bercungkung. Pajalasa. Lalu Nabi duduk. Hampir bercungkung. Faqala. Lalu berkata, iya, Allah, ketahuilah oleh kalian, ada lagi dosa yang lebih besar dari dosa-dosa besar. Wa qaulu zur, ucapan huwak. Ucapan huwak. Ingat, ucapan huwak itu adalah dosa besar, sepaling besar dari dosa besar. Wa syahadatu zur, kesaksian dusta. Bersaksi tapi kesaksiannya dusta, itu adalah paling besar dari dosa-dosa besar. Pamazala ayyukarriraha, senantiasa Nabi mengulang-ulang kalimat itu. Nabi ini menyambatlah aja Nabi, dosa yang paling besar dari dosa besar itu adalah ucapan huwak, dusta. Ucapan dusta, mengada-ada, memfitnah, itu dosa besar dari, paling besar dari dosa besar. Nabi mau ulang-ulang. Arti mengulang ini ada beberapa pahaman ini. Artinya Nabi memperhatikan bangetlah, hati-hati jangan sampai berucap ma'ada-ada, berucap huwak. Dosanya ganal benar dari dosa-dosa yang besar. Banyak orang hancur gara-gara huwak. Yang berikut, mungkin Nabi mau ulang-ulang, di samping menekankan, berikutnya adalah Nabi ada kemungkinan besar ini yang banyak dilakukan oleh orang, sehingga Nabi mau ulang-ulang. Kulna, hatta kulna, sampai kami berkata, laitah sakat, mudahan Nabi diam. Laitah sakat, mudahan Nabi diam. Kenapa? Nabi ini mau ulang-ulang. Teruslah di Nabi, jangan menggawi qaulu zur, ucapan huwak, ucapan dusta, ucapan ma'ada-ada. Habis. Qultu, mengata aku, kata Imam Nawawi, wal ahadisu fi hazal babi katsiratun. Hadis-hadis masalah ini bab banyak. Wa fi ma zakartuhu kifayatun. Hadis yang sudah aku sebutkan itu cukup. Wal ijma'u munaqidun alaihi. Kesepakatan ulama sudah terikat
atas haramnya qauluz zur, syahadatuz zur. Kemudian babun nahyi anil manni bil atiyah wa nahwiha, bab larangan menyambati pemberian, menguyak-nguyak pemberian dan seumpamanya, ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab.